Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil azim. Yang pertama saya selaku Ketua Tarbiyah Perti Sumatera Barat mengucapkan selamat kepada tim IT yang sudah bekerja dengan susah payah membuat penampilan TV Tarbiyah Perti Sumatera Barat. Berdasarkan respon dari umat ini luar biasa. Kepada saya sore ini diminta juga sedikit menyampaikan pikiran-pikiran bahwa saya merasakan bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Oleh karena itu, saya melihat bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan suatu sistem pendidikan. Kenapa saya katakan dalam sistem pendidikan? Kalau dalam sistem persekolahan, begitu orang selesai kuliah atau sekolah memperoleh ijazah atau tamat. Tapi pada bulan Ramadan yang kita anggap madrasah atau sistem pendidikan selama 1 bulan, yang lulusannya memperoleh predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan terakhir dari bulan Ramadan ini. Saya menggunakan pendekatan sistem. Siapa yang menjadi raw inputnya? Raw inputnya adalah kita semua, kaum muslimin dan kaum muslimat. Yang menjadi instrumental input adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya dan menghindari faktor-faktor yang dapat membatalkan puasa kita. Yang kedua, kepada kita kaum muslimin sangat dianjurkan membaca ayat suci Al-Quran dengan berwudu. Kalau membaca ayat suci Al-Quran tanpa berwudu, dapat pahala 1. Dengan berwudu, dapat pahala 10. Apalagi membaca ayat suci Al-Quran pada bulan Ramadan, tentu pahalanya lebih besar lagi. Yang ketiga adalah kita diwajibkan melaksanakan salat wajib, sudah menjadi tanggung jawab kita. Tapi namun demikian, tentu salat sunat yang harus kita tingkatkan, bahwa pahala salat sunat pada bulan Ramadan ini sama pahalanya dengan salat wajib. Yang biasanya kurang kita laksanakan, tentu ini harus kita laksanakan. Salat sunat sebelum subuh, salat sunat sebelum zuhur dan setelah zuhur, salat sunat sebelum asar, salat sunat sesudah maghrib, dan salat sunat sebelum isya dan sesudah isya. Ini harus kita tingkatkan, karena jangan dibuang-buang waktu untuk melaksanakan salat sunat ini. Yang ketiga, kepada kita bersama harus membayarkan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Membayar zakat, melaksanakan salat, dan melaksanakan infak dan sedekah. Mungkin
ada rezeki orang lain yang dititipkan kepada kita. Namun demikian, kita wajib mengeluarkannya. Dan ini merupakan tanggung jawab sosial kita dalam rangka kepedulian kepada kemanusiaan. Yang lain juga dapat kita lihat adalah yang sederhana saja, tetapi kadang-kadang kita lupa melaksanakannya. Kita laksanakan salat subuh berjamaah. Sudah itu dilanjutkan membaca ayat suci Al-Quran. Dan kita keluar masjid sampai dengan melaksanakan salat duha. Kegiatan yang sederhana ini tapi berat dilaksanakan, bahwa pahalanya adalah setara dengan kita melaksanakan umrah ke Mekah. Ini harus kita perhatikan. Selanjutnya adalah yang paling penting dalam bulan Ramadan ini, kita dapat mengendalikan diri. Mengenal diri adalah suatu konsep yang amat mendasar dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan. Dalam melaksanakan salat sunat tadi, saya mengukakan bahwa ada 3 teori motivasi. Teori motivasi internal dari diri kita sendiri, teori motivasi eksternal dari luar, tapi yang ketiga, hal yang paling mendasar adalah motivasi ketakwaan. Sehingga segala sesuatu yang kita buat itu adalah berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rutin kita melaksanakan ini, apa yang kita harapkan adalah ridha Allah. Dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya bahwa nilai-nilai ketakwaan kita akan meningkat. Dengan indikasi antara lain adalah yang pertama, dapat menumbuhkan kesabaran kita dan kita dapat melaksanakan pekerjaan ibadah ini dengan ikhlas, dengan penuh keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa ini juga menanamkan nilai-nilai kejujuran. Saya yakin dan percaya di antara kita ini adalah tidak ada mungkin orang yang melihat, kita bisa saja makan di kamar dan sebagainya. Tapi kita jujur terhadap diri kita sendiri. Kita jujur terhadap suami dan istri serta anak kita. Yang lebih jauh lagi, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat melatih kesabaran kita dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Apalah kondisi sekarang, terjadi masalah perekonomian yang kita berat. Tentu hal ini kita hadapi dengan penuh kesabaran dan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita melakukan perbuatan itu bukan karena menghadapkan sesuatu hal, bukan karena ingin dipuji orang, tapi adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mendasar latihan dalam proses pendidikan ini adalah melatih pengendalian diri. Dalam hal ini bisa kita lihat dari perkataan kita yang sangat-sangat menyentuh dan juga perbuatan kita yang tidak menyakiti hati orang lain. Oleh karena itulah bagi kita hal ini merupakan untuk menanamkan rasa kasih sayang sesama umat manusia, terutama sekali menanamkan nilai-nilai solidaritas terhadap fakir miskin, anak yatim, kaum jompo, dan sebagainya. Itulah yang saya imbau kepada majelis yang mulia ini, terutama kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hal yang pendek ini tentu menjadi bahagian bagi kita. Sesuai dengan surat
Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itulah sebagai ultimate goal kita untuk mencapai ketakwaan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita semua dapat memperoleh ketakwaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.